Selebritas Dude Harlino dan Alisa Subandono memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia. Dude dan Alisa diperiksa sebagai saksi selama 7 jam oleh penyidik di Tipideksus Barreskrim Polri. Dalam pemeriksaan, Dude menjawab 32 pertanyaan dan Alisa 21 pertanyaan dari penyidik. Keduanya dipanggil untuk dimintai keterangan terkait perannya sebagai brand ambassador dan hubungan kerjasama dengan PT Dana Syariah Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang penipuan investasi yang dilakukan oleh Dana Syariah Indonesia, yang dimana menggunakan label syariah untuk mengelabui konsumen. Kasus ini cukup mengejutkan karena kerugiannya mencapai triliunan rupiah dan korbannya banyak dari masyarakat yang sebenarnya sudah cukup teredukasi. Adapun pendapat saya, menurut saya, alasan kenapa masyarakat masih banyak yang mudah tertipu itu bukan karena mereka tidak pintar, tetapi karena mereka terlalu mudah percaya pada orang lain. Ada dua faktor yang menyebabkan masyarakat mudah ditipu. Yang pertama, penggunaan label halal. Kata ini memiliki kesan yang aman, halal, dan dapat dipercaya, sehingga banyak masyarakat yang langsung percaya tanpa harus menelusuri lebih dalam. Lalu yang kedua, pengaruh influencer dan artis. Ketika ada aktor atau figur publik yang ikut mempromosikan, kita akan merasa menjadi lebih aman karena pengaruh dari figur publik itu sendiri. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa keputusan konsumen sering dipengaruhi oleh emosi dan kepercayaan, bukan hanya sekedar logika saja. Di dalam materi kuliah, kita belajar bahwa kepercayaan digital dibangun dari transparansi, keamanan, dan kejelasan informasi. Namun, di dalam kasus ini, platform justru memanipulasi kepercayaan tersebut. Aplikasi yang jujur biasanya menjelaskan risiko, transparan terhadap proyek, dan tidak menjanjikan keuntungan yang pasti. Adapun aplikasi penipu seperti di dalam kasus ini, yang pertama, memberikan keuntungan yang tinggi tanpa menjelaskan risiko, lalu yang kedua, menampilkan proyek yang ternyata itu fiktif, dan yang ketiga, menciptakan ilusi yang aman dengan label syariah. Jadi, yang terjadi adalah eksploitasi kepercayaan konsumen secara digital. Ada 3 hal yang menurut saya wajib dilakukan sebelum investasi. Yang pertama, cek legalitas. Pastikan perusahaan terdaftar di OJK atau lembaga resmi. Yang kedua, jangan mudah percaya terhadap keuntungan yang besar. Dan yang terakhir, yang ketiga, melakukan riset mandiri dengan mencari review, berita, dan pengalaman dari orang lain sebelum memutuskan investasi. Ini penting supaya kita tidak ikut-ikutan atau tergiur dari perkataan orang lain. Menurut saya, kasus seperti ini memang bisa menurunkan kepercayaan konsumen terhadap keuangan syariah digital. Namun, bukan berarti sistem syariahnya yang salah, tetapi oknum yang menyalahgunakan. Sebagai mahasiswa, kita mempunyai peran penting untuk mengedukasi masyarakat, misalnya melalui memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, mengingatkan kepada masyarakat
pentingnya literasi keuangan, lalu mengajak masyarakat untuk lebih berpikir kritis sebelum melakukan investasi. Karena di era digital ini, bukan hanya teknologi yang berkembang, tetapi juga modus penipuan yang ikut berkembang. Sekian analisis dari saya. Semoga video ini bisa menambahkan wawasan kita semua agar lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.